Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bakato Bawaslu Kampar Talk About Election. Pada pagi hari ini Senin tanggal 29 September 2025. Pada hari ini akan berbincang langsung dengan Kordip Divisi P2H Pak Padriansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Padriansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Apa kabar Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Pak Kodim gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Arif. Iya, pagi hari ini kita ingin membahas tentang tahapan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini sedang berlangsung. Ingin mengetahui apa saja tugas dari Bawaslu Kampar terkait terhadap pemutakhiran data ini, Pak Kodim. Boleh dijelaskan terkait apa sih PKPU yang nomor 1 tahun 2025, Pak Kodim, tentang PDPB ini? Oke. Pak Kodim, apa tentang landasan hukum terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Pak Kodim? Oke Pak Arif, terima kasih. Sahabat Bawaslu, pada tahapan pasca pemilihan dan pilkada kemarin, tiba saatnya sekarang ini tahapan kita adalah tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pak Arif. Dasar hukum pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini yang pertama itu ada di PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri Pak Arif. Dan juga kita ada dasar hukum yang kedua, yaitu Perbawaslu nomor 1 tahun 2025. Tentang apa? Yaitu tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Pak Arif. Jadi itu dasar hukum oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Begitu Pak Arif. Setelah ada dasar hukum ini, kemudian Bawaslu melakukan apa terkait PKPU tadi dengan adanya SE dari Bawaslu tadi? Oke, terima kasih Pak Arif. Pertanyaan yang luar biasa, sahabat Bawaslu. Ketika PKPU dan Perbawaslu ini sudah turun, maka kita bersama sahabat kita di KPU melakukan koordinasi bersama. Bagaimana langkah-langkah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bisa kita lakukan pengawasannya dengan semuktakhir mungkin. Langkah pertama yang sudah kita lakukan itu Pak Arif dan sahabat Bawaslu semua, yaitu adalah berkoordinasi dengan kawan-kawan KPU. Bawaslu dan KPU melakukan koordinasi bersama. Habis itu kita juga dari Bawaslu dan KPU sudah melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait Pak Arif. Pihak-pihak terkait ini diantaranya adalah Disduk Capil. Disduk Capil Kabupaten Kampar. Kita sudah melakukan koordinasi ke pihak terkait. Dan juga ada juga pihak-pihak terkait seperti Kapolres. Nanti ini berhubungan dengan data masuk dan data keluar, baik itu yang baru menjadi polisi atau juga nanti yang akan pensiun dari kedinasan Polri-nya Pak Arif. Dan berikutnya sahabat Bawaslu dan Pak Arif juga, langkah-langkah yang sudah kita lakukan koordinasi ke pihak terkait juga ke TNI. Ini juga nanti berhubungan dengan data masuk dan data keluar. Dan terakhir kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi kepada BPS Kampar. Karena apa? KPU mendapatkan data dari BPS dan BPJS pusat diturunkan kepada KPU, maka kita melakukan pencocokan data atau melihat terkait apakah benar ini sudah ada yang meninggal dan lain sebagainya. Karena di data BPS itu ada data warga yang meninggal dan juga BPJS. Nah, kami turun bersama-sama. Begitu Pak Arif. Ya, tadi setelah dilakukan koordinasi, Bawaslu Kampar melakukan pengawasan itu di titik mana saja melakukan pendataan ini bersama KPU, Pak Kodim? Oke, terima kasih Pak Arif, sahabat Bawaslu.
Alhamdulillah Bawaslu Kampar sudah melakukan yang namanya pengawasan secara langsung. Iya. Ada juga pengawasan secara partisipatif melibatkan unsur masyarakat dan juga kita masih berkomunikasi juga dengan sahabat-sahabat Panwascam yang lama. Iya. Jadi kita sudah melakukan itu. Dan ada juga beberapa yang sudah kita langsung turun ke desa. Kemarin itu salah satu contohnya ke Kelurahan Langgini. Kelurahan Langgini dan juga ada beberapa desa di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah sahabat Bawaslu, ketika kita melakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini, kita sampai dari pasca pleno triwulan 2 kemarin, bulan Juli Pak Arif, Bulan Juli, sekitar ya? bulan Juli, dari Juli sampai September ini, Ya. kita sudah mengumpulkan data pengawasan terhadap warga meninggal. Warga meninggal, dan kita sudah mendapatkan hampir 70 warga meninggal, itu lengkap by name by address-nya. Ada nama, tempat tanggal lahir, dan nick-nya juga. Nick-nya juga. Itu Pak Arif. Dan nanti kita ketika pleno triwulan 3 yang insya Allah kita dapat informasi dari KPU, itu akan dilaksanakan di sekitar tanggal 2 atau 3 Oktober Pak Arif. 2 atau 3 Oktober. Ya. Jadi setelah dilakukan turun ke lapangan bersama dengan KPU, Bawaslu, apa yang ditemukan Pak Kordip? Dan kendala-kendala apa yang ada di lapangan terkait pendataan ini Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Arif dan sahabat Bawaslu. Memang ketika kita melakukan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini, ada beberapa kendala dan persoalan. Rupanya ketika kita turun dengan sahabat KPU, ya. ketika kita berkoordinasi juga dengan Disduk Capil, misalnya ketika kita mendapatkan data warga meninggal. Warga meninggal, apa yang harus dilakukan? Tetapi KPU tidak bisa melakukan TMS secara otomatis, tidak bisa melakukan, tidak memenuhi syarat. Kan nanti ujung dari muktahir ini ada MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Ketika kita mendapatkan data pemuktahiran data pemilih misalnya pada warga meninggal Pak Arif, kalau tidak ada surat kematian, maka KPU tidak bisa, maupun di Disduk Capil tidak bisa melakukan TMS terhadap warga yang meninggal. Kecuali apabila ada warga itu mengurus surat yang namanya surat akte kematian. Tapi ya, surat akte kematian atau surat keterangan kematian. Seperti itu Pak Arif. Sepanjang surat itu tidak diurus oleh warga atau pihak keluarga, maka KPU maupun Disduk Capil tidak bisa melakukan TMS-kan data tersebut. Maka ya inilah persoalan yang berkepanjangan. Rupanya kadang-kadang ketika dulu kita melakukan uji petik atau coklit, sampai ada petugas kita, pengawas TPS atau pengawas kelurahan desa kita melakukan pengawasan sampai ke kuburan, padahal warganya sudah meninggal, tapi datanya tetap ada Pak Arif. Rupanya datanya masih ada di DP4 itu misalnya, atau nanti DPS, DPSHP sampai menjadi DPT. Karena apa? Karena warga atau pihak keluarga rupanya tidak mengurus yang namanya surat keterangan kematian ini. Itulah kendala-kendala yang di lapangan. Yang kedua, ada juga kendalanya Pak Arif. Ketika warga kita menjumpai langsung pihak keluarga, ada warga atau pihak keluarga yang tidak mau memberikan nicknya. Saya sempat kemarin saya juga mengalami itu sempat, di lapangan itu. Pada jadi saat melakukan pendataan. Pihak keluarga tidak mau memberikan nick kepada kita dengan alasan mereka takut, katanya nanti disalahgunakan atau pinjol lah dan lain sebagainya. Itu beberapa kendalanya Pak Arif. Oke, terkait ini sebelum dilakukan persiapan menuju pleno, kita sudah melakukan apa dari Bawaslu ini, Pak Kordip? Nanti pleno triwulan 3 itu akan dilaksanakan di tanggal 2 atau 3 Oktober. Ya, sekitar 3
hari lagi 3 lah. hari lagi ini ya. Apa yang Atau sudah ya, kita lakukan? yang sudah kita lakukan, kita sudah mengumpulkan data pengawasan kita yang saya sampaikan tadi Pak Iya, Arif. iya. Bawaslu Kampar sudah menemukan hampir 70 data warga yang sudah meninggal, lengkap by name by address, dan itu sudah kita rekap. Dan yang kedua, kita juga sudah mendapatkan berdasarkan hasil pengawasan bersama dengan KPU kemarin, kita mendapatkan apa yang namanya pemilih potensial. Data pemilih potensial. Apa itu pemilih potensial? Mungkin ada bertanya Pak Arif, Pak Arif sendiri atau sahabat Bawaslu. Pemilih potensial itu menurut kawan-kawan KPU itu adalah yang warga yang berumur 70, 80, 90 tahun ke atas. Itu termasuk data pemilih potensial. Ya mungkin kalau saya berkelakar dengan kawan-kawan KPU nih Pak Arif, ya pemilih potensial ini istilahnya orang yang akan, mohon maaf dalam tanda kutip, sebentar lagi, mohon maaf, mungkin meninggal dan lain sebagainya. Tapi rupanya juga bukan seperti itu saja. Kadang-kadang tetangga saya kemarin Pak Arif, ada umurnya masih 15, 20, 35 tahun, meninggal. Sudah meninggal. Jadi kita di Bawaslu, kalau KPU fokusnya kepada, kalau saya tengok sekarang itu fokusnya kepada pemilih potensial, sedangkan kita di Bawaslu, pemilih pemula ya? Bukan pemilih pemula ya juga sebetulnya, tapi ketika Coktas bersama dengan kawan-kawan KPU kemarin, mereka fokusnya kepada pemilih potensial. Sedangkan kita Bawaslu ya berumur 70, 80, 90 tahun ke atas itu yang potensial Pak Arif. Sedangkan kita di Bawaslu, kita lebih kepada ada pemilih pemula yang baru mungkin berusia 17 tahun atau baru ber-KTP, ya kan otomatis KTP Kampar Pak Arif ya. Yang kedua ya warga yang meninggal tadi, ya kan. Dan yang ketiga juga kepada, kita fokuskan juga kepada pemilih potensial itu. Jadi itu data ini rencana kita Pak Arif dan sahabat Bawaslu, nanti kita akan bawa di dalam pleno, rapat pleno triwulan 3 di tanggal 2 atau 3 Oktober nanti. Di situ kita coba nanti uji. Ada 2 persoalan ini data yang kita dapatkan. Satu, warga yang sudah meninggal lengkap dengan by name by address tanpa surat kematian. Satu, pemilih potensial yang sudah meninggal tetapi ada surat kematian. Nanti Pak Arif dan sahabat Bawaslu, kita akan coba ketika di pleno triwulan 3 nanti, bisa nggak KPU men-TMS-kan di 2 hal data ini? Yang mana bisa mereka TMS-kan dan mana yang tidak? Kalau tidak, apa persoalannya, konsekuensinya? Dan yang ada ke surat kematian ini, apakah bisa langsung di TMS-kan? Ya, kita saat ini belum bisa menjawab, otomatis besok. Oke Pak Arif. Terima kasih Pak Kordip yang sudah memberikan penjelasan terkait tugas-tugas dari Bawaslu Kampar yang telah kita laksanakan pada masa tahapan. Meskipun Bawaslu Kampar pada saat ini belum ada tahapan tapi tetap melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh kerja-kerja daripada sahabat kita KPU Kampar. Pak Kordip, terima kasih atas waktunya yang telah bersedia memberikan ulasan tentang tugas dan fungsi Bawaslu Kampar pada saat pendataan PB yang dilakukan oleh sahabat kita Bawaslu. Ya, mungkin sedikit terakhir masukan atau himbauan kita dari Bawaslu kepada masyarakat, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kampar. Tahapan saat ini adalah pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Mari, dan Bawaslu Kabupaten Kampar sudah membuka posko pengaduan terkait pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Jika ada warga masyarakat yang tidak termuktahirkan untuk kemarin, misalnya di pemilihan atau pilkada kemarin, dan akan untuk pemilu dan pilkada yang berikutnya di sekitar tahun 2029, Bawaslu menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, silakan laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kampar. Nanti kita akan mendata dan akan menyampaikan kepada kawan-kawan KPU agar ini dimuktahirkan. Jadi
Mungkin itu himbauan kita dari Bawaslu Kabupaten Kampar, Pak Arif. Mari kita sama-sama kawal pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini agar data-data pemilih maupun pemilihan untuk pemilu yang akan datang itu betul-betul lebih baik daripada pemilihan yang sebelumnya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Pak Arif dan sahabat Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Bawaslu semua. Pada pagi menjelang siang hari ini kami sudah berbincang-bincang bersama dengan Pak Kordip P2H, Pak Padriansah. Kemudian kami akan kembali kepada topik-topik tentang tugas dan pengawasan Bawaslu Kampar selanjutnya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.